mengingat kembali atau mereview kembali perencanaan pembangunan desa. Sesuai Permendes 21 pasal 21, perencanaan pembangunan desa itu disusun, sekali lagi, perencanaan pembangunan desa itu disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hak asal usul dan hak kewenangan lokal berskala desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota atau kota. Nah, penetapan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, sebelum Bapak Ibu melakukan perencanaan pembangunan desa, kabupaten kota wajib memberikan payung bagi desa yakni berupa peraturan bupati atau wali kota terkait kewenangan lokal berskala desa. Kemudian, perencanaan pembangunan desa sesuai Permendes 21 diarahkan pada upaya pencapaian SDGs desa yang dilakukan lewat pendataan atau dimulai lewat pendataan desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa. Maka tadi Pak Kaban sudah menyampaikan, dalam perencanaan pembangunan desa dimulai dengan pendataan. Dan tidak henti-hentinya kita juga menyampaikan bahwa dari sisi pendataan kita sudah melibatkan masyarakat desa dengan metode sensus partisipatori. Artinya tidak ada perencanaan atau pendataan ini yang tidak melibatkan masyarakat desa. Sehingga nanti pada saat pada tataran pelaksanaan sampai kepada evaluasi ataupun pertanggungjawaban itu juga tetap melibatkan unsur masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ya, dapat difasilitasi oleh yang pertama perangkat daerah atau kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan supradesa, yakni ya kalau di kabupaten itu ada tata pemerintahan, ada bagian biro hukum atau bagian hukum setda, juga ada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan yang kemudian adalah tenaga pendamping profesional. Dalam hal ini adalah peran dari teman-teman PD, PLD di kabupaten, juga TAPM kabupaten dan provinsi sampai ke pusat. Kemudian yang ketiga adalah kader pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga lainnya. Kita akan mulai pada goals yang pertama, yakni goals ke-7. Ya, goals ke-7 ini adalah desa berenergi bersih dan terbarukan. Secara capaian nasional, Bapak Ibu, ada 3 indikator yang tercatat di sana. Dengan indikator keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi di atas 1.200 kWh per kapita. Dengan capaian 96,38, satuannya adalah keluarga. Kemudian keluarga pengguna gas dan atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%, capaiannya 97,49, dan yang terakhir keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak kurang dari 50%, capaiannya 100%. Nah, kenapa capaian-capaian ini bisa sampai kepada posisi yang hampir sempurna? Karena kami yakin dari data kuesioner itu diisi dengan mudah oleh para warga desa untuk kuesioner individu KK dan kuesioner individu dan kuesioner KK. Goals ke-8 ya. Goals ke-8 ini capaiannya 41 secara rata-rata 41,42 dengan terdapat 5 indikator di sana. Kita melihat indikator tertinggi dengan capaian PDB desa rata-rata di atas 30.100.000 nilai capaiannya. Kemudian pekerja sektor formal minimal 51%,
capaiannya 16,23. Terdapat akses permodalan formal dan UMKM yang mendapat akses capaiannya 13,75. Kemudian ada tingkat pengangguran terbuka 0%, capaiannya 73,5, dan angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%, capaiannya 3,83. Apa sih arti masing-masing dari capaian ini? Nanti kita akan bahas di rekomendasinya. Kemudian pada goals ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, ya, dengan capaian skor nasional 41,75%, dengan indikator jalan kondisi baik mencapai 100, capaiannya 0,08, dan kemudian dermaga atau tambatan perahu dengan kondisi baik mencapai 100%, capaiannya 65,1. Kemudian industri yang mencemari udara mencapai 0%, capaiannya 60,08. Nah, satuannya adalah masing-masing kilometer, dermaga, dan RT, satuan RT. Kemudian goal ke-10, desa tanpa kesenjangan, ya, goal ke-10 desa tanpa kesenjangan, capaiannya mencapai 35,63 dengan indikator koefisien Gini desa di bawah 0,200 dengan capaian 20,1, indeks kebebasan sipil mencapai skor 100 dengan capaian 100, juga jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100 dengan capaian 22,22. Tersedianya Perdes atau SKKdes tentang advokasi pekerja migran itu juga 0,18. Dan pada goal ke-11 capaiannya 40,87 secara nasional. Ada 9 indikator. Yang pertama, rumah kumuh mencapai 0% dengan capaian 94,13. Kemudian pengamanan dilaksanakan di 100% RT, itu capaiannya 26,67. Kemudian keluarga, orang tua perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum lebih besar 50%, capaiannya 65,0%. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa dengan capaian 53,99, tersedia peringatan dini bencana capaiannya 6,17, serta terdapat pengelolaan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100% dengan capaian 31,8, dan terdapat taman atau lapangan di desa dengan capaian 8,62. Capaian ke-12 ada 4,37 dengan dua indikator tersedia Perdes Kadres tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Kemudian tersedia unit pengolah sampah dengan capaian 5,96. Berikutnya SDGs ke-13 Desa Tangga Perubahan Iklim dengan satu indikator penanganan atau mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap rumah tangga, capaian 11,26. Kemudian SDGs ke-14 capaian 32% dengan 3 indikator tersedia Perdes atau SKKdes tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut. Kemudian luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa dan tidak ada illegal fishing dengan capaian 97,04. Dan yang terakhir adalah Desa Peduli Lingkungan Darat dengan capaian 28,47%, terdiri dari 4 indikator tersedianya Perdes atau SKKdes tentang pelestarian lingkungan keanekaragaman hayati, kemudian luas wilayah lahan terbuka minimal 33% dari luas desa, luas lahan hutan rusak dan lahan kritis hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi, serta peningkatan satwa yang terancam punah lebih besar 50%. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita analisis ya ke dalam mapping peta jalan seperti kemarin.